Shalom, puji Tuhan. Kalau pada hari Rabu hari ini hambanya sudah diberi kekuatan dan kesehatan. Kemarin satu hari istirahat terus dan baring-baring di tempat tidur dikarenakan perut saya itu tidak enak, yaitu melilit-melilit, tidak tahu sakit apa. Dan saya satu hari kemarin tidak makan nasi, tapi badan lemas loyo, mungkin karena kecapean juga. Tapi puji Tuhan, hari ini saya masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan itu harus saya pergunakan dengan benar, dengan baik untuk berbagi tentang firman Tuhan dan mengetahui kebenaran firman Tuhan itu satu paket. Dalam firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah agar kita tidak jatuh dalam musim dingin. Dan bahwa sekarang ini malaikat maut itu mendatangi manusia itu bukan per menit lagi, tapi per detik. Jadi selalu diingatkan berjaga-jagalah dan berdoalah agar jangan jatuh dalam musim dingin. Musim dingin itu apa? Musim dingin itu adalah perbuatan dosa. Jangan sampai kemetongan kalian jatuh dalam dosa dan akhirnya kematian kalian jatuh dalam dosa dan akhirnya tidak bisa mendapatkan keselamatan dalam kerajaannya. Jadi di sini juga kita mempunyai pengharapan karena kita diberi ayat firman Tuhan yang sangat menghibur saya yang sebagai umat Kristen dan menghibur semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita diberi kepastian bahwa di dalam Tuhan Yesus itulah ada jalan ke surga. Tetapi kalau kita sudah menerima surga itu, berarti kita harus menjaganya dengan tekun, dengan setia, dan tidak boleh menjatuhkan diri kita ke dalam perbudakan dosa terus. Karena kematian itu mendatangi orang itu tidak per menit lagi, tapi per detik. Dan malaikat maut mendatangi setiap orang. Jadi bagi orang yang tidak tekun dan setia dan selalu jatuh terus dalam dosa, pasti akan didatangi seperti pencuri. Tapi bagi orang-orang yang tekun dan setia, pasti selalu akan diingatkan dan tidak didatangi seperti pencuri. Dalam arti didatangi seperti pencuri itu tiba-tiba. Tetapi kalau tidak mau didatangi seperti pencuri, carilah Tuhan mumpung masih bisa ditemui. Jadi ayat ini memberi kekuatan kepada kita. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi kita mendapatkan penghiburan dari ayat ini. Kita tidak perlu khawatir dan bersedih bagi orang-orang yang sudah mendahului kita. Seperti saya sudah kehilangan ayah saya sejak saya kelas 3 SD, tetapi saya yakin dan percaya bahwa bapak saya sudah dikumpulkan oleh Allah yang hidup di dalam kerajaannya. Karena saya tahu pasti bahwa karena bapak